Aloysius Rian Harjuno. Aloysius Rian Harjuno yang biasa dipanggil Rian adalah seorang anak laki-laki yang terlahir di suatu desa yang berasal dari keluarga muda nan sukses. Dia adalah anak yang ceria dan bisa dibilang cukup cerdas. Apapun keinginan dan kemauan dari Rian, tidak menutup kemungkinan untuk dituruti oleh kedua orang tua Rian. Beruntung sekali Rian karena dilahirkan di keluarga muda yang mempunyai usaha yang cukup sukses dan serba ada. Ayah Rian mempunyai cita-cita dan harapan tinggi untuk anaknya kelak. Beliau berharap agar Rian setelah dewasa dapat menjadi seorang tentara atau mungkin menjadi seorang perwira. Saat Rian menginjak usia 8 tahun, Rian kecil diajak ayahnya untuk lebih mengenal tentang militer. Kebetulan ayah Rian mempunyai teman juga sahabat yang sudah menjadi tentara. Saat itu Rian kecil sudah mulai diajak untuk berlatih menembak. Walaupun itu hanya latihan menembak dengan senapan angin. Dengan begitu antusiasnya Rian kecil berlatih menembak dengan ayahnya yang didampingi teman ayah Rian. Tepat Rian memasuki usia beranjak dewasa adalah masa di mana pandemi wabah COVID-19 melanda dunia juga menyebar sampai di Indonesia. Masa pandemi COVID-19 ini juga bertepatan dengan Rian yang sebentar lagi lulus dari SMA. Pada suatu saat sepulang Rian dari sekolah adalah hal yang dinantikan ayahnya. Karena Rian akan segera dititipkan ke teman ayahnya yang seorang tentara. Bangun. Gimana le? Oke Pak. Dene sik. Sesuk kowe bakal tak titipke ning kancane bapak supaya kowe sesuk iso dadi tentara. Nggih Pak. Ya wis, kono yen arep resik. Nggih Pak. Setelah mendengar pernyataan dan harapan dari ayahnya, Rian pun merasa bimbang dan gelisah karena Rian pada saat ini baru semangat-semangatnya dalam kegiatan sosial kemanusiaan OMK atau biasa disebut Orang Muda Katolik untuk membantu warga yang terdampak pandemi COVID-19. Supaya kowe sesuk iso dadi tentara. Semalaman Rian tidak bisa tidur karena di dalam hati dan pikirannya Rian bingung untuk memilih kemanusiaan atau cita-cita juga harapan ayahnya untuk masa depan Rian. Nggih Pak. Keesokan harinya, Rian memberanikan diri untuk mengutarakan isi hati dan keyakinan Rian untuk berbicara kepada ibunya bahwa dia sudah mengambil keputusan sendiri. Bu. Bu. Sadurunge
Rian nyuwun ngapunten badhe matur. Kadose Rian mboten saged Bu nderek kekajengane Bapak. Lah kenapa le? Ngaten Bu. Sakmenika OMK Santo Alisius nembe wonten acara kangge mbiyantu sik nampi musibah COVID-19. Yo le, mengko ibu tak matur karo bapak. Saiki lakono apa wae sing mbok antepi. Nggih Bu. Kopi ku ndi, Bu? Lima. Pak mboten kraos tiyang sampun dewasa. Iya Ibu, ra krasa. Saiki Rian wis iso milih endi sing apik, endi sing ora. Pak, mau Rian matur kalih kula. Eneng apa? Rian badhe fokus bantu warga kang terpapar pandemi Covid kalih rencang-rencang OMK. Dereng saged lumut kekajengane Bapak. Piye Bu? Saiki Rian nang ndi? Teleponen. Aku tak krungu saka Rian dhewe. Nggih Pak, sabar. Piye to iki? Pernyataan dan keputusan dari Rian sontak membuat ayah Rian marah. Saat itu, Rian sedang dalam persiapan kegiatan kemanusiaan bersama OMK, ditelepon ibunya untuk segera pulang. Rian, Nggih Pak. apa bener kowe nolak kesempatan apa iki? Tenan ya? Nyuwun ngapunten Pak. Terus nyuwun ngapunten sampun damel kuciwane Bapak. Apa alasanmu? Alasan kula kemanusiaan Pak. Kadose COVID-19 iki Rian pengen dadi pemuda kang aguna kangge tiyang kathah. Yen ngono alasanmu, Bapak izinke kowe. Jujur ya, Bapak gelo. Nanging luwih kuciwa yen Bapak ngalang-alangi niat apikmu kuwi. Nggih Pak, matur sembah nuwun Pak, matur nuwun. Setelah mendapat restu dari ayahnya, Rian mulai melanjutkan kegiatan kemanusiaan bersama OMK untuk membantu warga yang terpapar COVID-19. Hari terus berlalu. Akhirnya Rian pun terpapar COVID-19 dan harus isolasi mandiri. Walaupun Rian terpapar COVID-19, Rian selalu berkomunikasi dengan teman-teman OMK untuk saling memberi semangat. Rian adalah seorang pemuda yang rela meninggalkan kesempatan yang baik dari ayahnya untuk menjadi tentara demi kegiatan kemanusiaan bersama OMK. Sosok Rian adalah pemuda yang sederhana, cerdas, dan rela berkorban untuk orang lain. Sekilas kisah Rian tersebut sama seperti gambaran kisah hidup Santo Aloysius Gonzaga.
Santo Aloysius Gonzaga terlahir dari keluarga bangsawan, tetapi Santo Aloysius Gonzaga rela meninggalkan kebangsawanannya demi menjadi biarawan untuk melayani sesama dan merawat orang-orang sakit. Harapan besar untuk kita agar kita memetik hal baik dari kisah Rian dan terlebih untuk meneladan semangat kisah hidup Santo Aloysius Gonzaga. Santo Aloysius Gonzaga berasal dari keluarga bangsawan yang terkenal di Italia. Meskipun berasal dari latar belakang yang kaya dan terpandang, dia memilih untuk meninggalkan kehidupan duniawi dan mendedikasikan hidupnya kepada pelayan kepada Tuhan. Pada usia yang masih muda, Aloysius memutuskan untuk menjadi seorang imam dan bergabung dengan ordo Yesuit. Selama hidupnya, Aloysius Gonzaga menunjukkan keteladanan yang luar biasa dalam hal kesucian hidup dan kesalehan. Ia mengabdikan dirinya untuk melayani orang miskin, merawat orang sakit, dan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Aloysius juga mengabdikan waktu untuk berdoa dan mengalami pertumbuhan spiritual yang mendalam. Sayangnya, Aloysius Gonzaga meninggal pada usia yang masih muda, yaitu 23 tahun setelah terjangkit wabah penyakit. Wafatnya Aloysius Gonzaga membuatnya dianggap sebagai pelindung para pemuda, pelajar, dan pasien yang terkena penyakit menular. Keteladanan Santo Aloysius Gonzaga mengilhami banyak orang di seluruh dunia untuk hidup dalam iman, kesederhanaan, dan pelayanan kepada sesama. Dia dihormati sebagai salah satu santo yang paling suci dan dijadikan sebagai contoh bagi umat Katolik dalam menghidupi iman mereka.